Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan dibacakan dan diberitakan kepada setiap kita, marilah terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon pimpinan dari Tuhan untuk membantu kita, menolong kita mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami, Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur kalau kami bisa merasakan akan kehadiran Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan terlebih kami juga masih mengucap syukur kalau kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan juga masih bisa kami dengar pada saat ini. Dan biarlah Tuhan pada saat ini ketika kami bersama-sama akan mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh bisa merasakan akan kehadiran Tuhan itu melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca bersama dan akan kami renungkan bersama ini. Biarlah firman ini tidak berlalu sia-sia, tetapi firman ini boleh menjadi firman yang hidup, yang terus mengubahkan kehidupan kami. Sama seperti Allah yang hidup, yang terus mengubahkan kami hidup sebagai orang percaya. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan waktu kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah berbicara tentang Allah yang kekal, yang hadir di dalam dimensi waktu. Saat ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang melandasi akan pembahasan tema kita pada pagi hari ini. Kita akan membuka dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu kita akan membaca ayat yang ke-14. Jadi Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, lalu ayat yang ke-14. Jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakan untuk setiap kita. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dua bagian ayat firman Tuhan yang baru saja saya bacakan tadi, itu menunjukkan tentang dua sifat Allah, yaitu dua sifat Allah sebagai Allah yang transenden dan juga Allah yang imanen. Apa itu transenden? Transenden berasal dari bahasa Latin transcendere, yang artinya melampaui. Jadi ketika kita berbicara bahwa Allah adalah Allah yang transenden, berarti Allah ini adalah Allah yang melampaui akan batas-batas dunia fisik ini. Jadi melampaui akan akal manusia, melampaui ruang dan waktu. Kalau kita sebagai manusia begitu terbatas akan ruang dan waktu, tetapi Allah yang transenden itu, Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ketiga, dengan jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus, memang firman Tuhan hari ini, Injil Yohanes pasal yang pertama ini memang berbicara tentang pribadi Yesus. Firman ini adalah mengacu kepada Yesus. Tapi kita juga tahu bahwa Yesus ini adalah Allah. Sehingga kita bisa dengan demikian menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang transenden. Allah yang berada di atas, Allah yang melampaui, Allah yang tidak tergantung pada ciptaannya. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ketiga, kita jelas melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini. Bahkan sebelum waktu ada, sebelum dunia ada, Allah sudah ada. Sehingga kita dengan demikian bisa mengatakan bahwa Allah ini melampaui di atas waktu itu. Allah tidak tinggal di dalam waktu itu. Karena Allah yang menciptakan waktu itu. Allah yang menciptakan segala kronos di dalam dunia ini. Itu yang bisa kita pahami dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita dengan jelas sekali melihat bahwa Allah adalah Allah yang transenden. Allah yang melampaui segala sesuatu, termasuk waktu di dalam yang kita sedang bahas pada saat ini. Tapi yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa Allah mempunyai sifat yang imanen. Apa itu imanen? Imanen berasal dari bahasa Latin immanere, yang artinya berdiam di dalam. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah yang imanen, berarti Allah ini adalah pribadi yang hadir, pribadi yang tinggal, pribadi yang bekerja di dalam dunia dan juga di dalam kehidupan umat
manusia, terutama di dalam kehidupan orang percaya. Ayat 14, kalau kita melihat di dalam ayat 14, menunjukkan tentang Allah yang imanen itu. Kalau kita melihat di dalam ayat yang 15, di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi berbicara tentang Allah yang transenden itu, yang melampaui ruang dan waktu itu. Tetapi Allah memilih untuk mau tinggal di dalam waktu, tinggal di dalam dunia ciptaannya bersama-sama dengan manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa ayat 14 juga menunjukkan puncak dari kehadiran Allah di dalam sejarah umat manusia. Jadi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah manusia, bukan hanya terjadi ketika Yesus hadir di dalam dunia. Tetapi di dalam bagian-bagian sebelumnya kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, dan itu ditegaskan di dalam Ibrani pasal 1 sampai ayat yang kedua, pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua, di situ kita bisa melihat bahwa Allah sebetulnya sudah berulang kali hadir di dalam dunia ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi di dalam Ibrani ini menjelaskan bahwa Allah yang hadir, Allah yang imanen di dalam kehidupan umat manusia bukan hanya terjadi di dalam pribadi Yesus Kristus. Tetapi di dalam perjanjian lama pun Allah sudah berulang kali hadir. Allah berulang kali intervensi di dalam kehidupan umat manusia. Allah mau ada hidup bersama-sama dengan umatnya. Terus mengingatkan umatnya untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Allah itu ketika menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta ini, dia bukan seperti seorang tukang jam yang membuat jam dengan sebuah sistem yang baik. Jam tangan itu kalau kita tahu jam tangan Swiss ya betul ya, atau Rolex begitu ya, yang baik sekali sistemnya, yang dikatakan ini nggak akan mungkin miss per 1 detik sekalipun begitu ya, selama nanti semenjak dibuat sampai nanti jam ini rusak gitu ya, bahkan katanya nggak mungkin rusak jam Swiss ini begitu ya, karena sistemnya udah baik. Allah kita nggak sedemikian seperti seorang tukang jam yang membuat alam semesta ini dengan sistem yang baik, lalu membiarkan dunia ini bekerja sendiri dengan sistem yang sudah ada, dengan hukum alam yang sudah ada. Sama seperti tukang jam yang udah buat jam, ya udah ditinggalin, tanpa melakukan intervensi, tanpa melakukan pemeliharaan di dalamnya. Tapi Allah yang imanen mengingatkan setiap kita bahwa Allah adalah Allah yang mau ada di dalam kehidupan umat manusia, yang mau peduli dengan alam ciptaannya ini. Bukan seperti seorang tukang jam yang membuat alam semesta ini lalu meninggalkannya demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lalu saat ini pemahaman tentang Allah yang transenden, Allah yang melampaui segala sesuatu, Allah yang tidak terikat segala sesuatu, tetapi Allah yang imanen, tetapi Allah yang juga imanen, yang masih mau hadir di dalam dunia ini, itu sebetulnya membuat kita sebagai orang percaya bisa hidup dengan rasa penuh damai sejahtera dan sukacita. Jadi pemahaman tentang Allah yang transenden, Allah yang imanen itu bukan hanya berbicara tentang doktrinal belaka. Bukan berbicara tentang sistematika teologi. Tetapi Allah yang transenden dan Allah yang imanen itu membuat kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kenapa demikian Bapak Ibu? Setidaknya ada 2 hal yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-14. Dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Hal yang pertama yang bisa memberikan rasa damai sejahtera dan sukacita, ketika kita tahu bahwa Allah yang transenden itu tetapi juga adalah Allah yang imanen, kita bisa melihat dari hal yang pertama. Di ayat yang ke-14 yang berkata demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi dari bagian ini kita bisa melihat bahwa ada Allah yang transenden, Allah yang berada di luar waktu, Allah yang begitu berkuasa, tetapi Allah mau menemui manusia ciptaannya. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa Allah berinisiatif untuk menemui umatnya, berinisiatif untuk menyatakan dirinya kepada umatnya, berinisiatif untuk memanggil umatnya, bertemu dengan dirinya. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, ketika kita punya Allah yang berinisiatif,
Allah yang mau mencari umatnya, Allah yang mau menemui umatnya. Saya begitu bersyukur, karena saya sedang membayangkan begini Bapak Ibu, bahwa Allah kita itu bukan seperti seorang raja yang jauh, yang sulit ditemui, atau Allah itu bukan seperti seorang pejabat yang sok penting, yang gak mau ditemui, yang bahkan untuk kita mau menemuinya pun, kita mesti harus melewati berbagai macam aturan, sistem, protokoler yang begitu rumit, begitu panjang, baru kita bisa ketemu sama pejabat itu. Baru kita bisa ketemu sama orang di pemerintahan itu. Kita punya Allah yang bahkan kita tidak perlu mencari, tetapi Allah tersebut yang mencari kita, memanggil kita. Begitu bersyukur bahwa Allah mau peduli dengan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, wujud kita mensyukuri akan inisiatif Allah ini. Marilah kita juga coba untuk berjuang menyambut inisiatif Allah ini. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui hal yang paling mudah. Bahwa kita datang beribadah kepada Tuhan setiap minggu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dengan hati yang mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita nggak perlu melakukan ritual apapun untuk kita datang beribadah hari Minggu. Kita hanya perlu datang, membawa diri kita, mempersiapkan hati kita, datang untuk beribadah kepada Tuhan. Di agama-agama lain untuk bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, mereka harus mempersiapkan ritual-ritual yang begitu panjang, begitu rumit untuk bisa sampai ketemu dengan Allah mereka. Tapi kita sebagai orang percaya diberikan privilege khusus. Bahkan dunia, bahkan negara ini pun mengakui, memberikan waktu khusus buat kita. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu dikhususkan, diliburkan. Gak ada umat agama lain yang beribadahnya harinya itu diliburin, benar-benar libur. Gak kerja. Tapi masih buat kita kadang-kadang kita sulit untuk kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap hati yang mau benar-benar datang menyambut panggilan Tuhan itu. Menyambut inisiatif dari Allah itu. Kadang kita datang beribadah dengan males-malesan, dengan asal-asalan, yang penting beribadah, atau bahkan mungkin gak beribadah. Toh ada online, cukup online. Tapi mari kita coba untuk merespon inisiatif Allah ini dengan baik. Bahwa ada Allah yang masih mau datang, masih mau memanggil kita. Allah menyediakan dirinya untuk kita bisa berjumpa di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Atau yang berikutnya misal kita bisa merespon dengan kita rajin berdoa, kita rajin baca firman. Sekali lagi kita juga melihat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita gak perlu susah-susah buat baca firman Tuhan. Ada banyak terjemahan Alkitab. Buat kita yang susah bahasa Indonesia, cuma bisa bahasa Mandarin, ada Alkitab terjemahan Mandarin. Buat kita orang percaya yang sulit untuk bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bisanya bahasa Inggris, ada terjemahan bahasa Inggris. Sehingga gak ada alasan buat kita untuk kita tidak menyambut inisiatif Allah untuk Allah memperkenalkan dirinya itu melalui pembacaan firman. Umat di agama lain untuk bisa baca firman Tuhan, untuk bisa ngerti apa yang jadi wahyu Tuhan, mereka harus belajar bahasa aslinya dari kitab itu. Tapi kita sebagai orang percaya kita gak perlu belajar bahasa asli dari Alkitab. Sudah diterjemahin. Kita harus bisa ngerti itu dengan ketika kita membaca. Pertanyaannya cuma kita mau gak baca itu. Atau yang kedua Bapak Ibu dengan kita rajin berdoa. Kita gak harus susah-susah untuk cari waktu tertentu buat kita berdoa. Setiap saat, setiap waktu kita bisa datang berdoa. Allah seperti seorang konselor 24 jam siap untuk dengar permasalahan kita, pergumulan kita. Tinggal kita datang. Kalau konselor untuk janjian, untuk kita mau curhat, mau cerita, janjiannya susah kadang-kala ya Bapak Ibu. Arrange waktunya tuh susah. Udah arrange waktunya susah, masih harus bayar pula gitu ya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita punya doa di mana kita bisa datang kepada Tuhan. Kapanpun, setiap kapanpun. Allah selalu bersedia untuk kita. Mendengar akan keluh kesah kita. Itu hal yang mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan, sukacita, damai di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa ada Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Tapi Allah yang hadir ini bukan hanya hadir. Tapi Allah ini adalah Allah yang peduli dengan kita. Allah yang memberikan dirinya untuk mendengar akan setiap keluh kesah kita. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari, yang
mendatangkan akan bahwa kita tahu bahwa Allah yang transenden itu juga adalah Allah yang imanen. Hal yang kedua dari ayat 14 kita bisa melihat bahwa Allah yang imanen, Allah yang transenden dan imanen itu, Allah yang hadir, Allah yang kekal yang hadir dalam waktu itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kebaikan. Kalau kita membaca di ayat 14 sampai bagian ini selesai, kita bisa melihat kebaikan Tuhan ini. Saya akan membacakan sekali lagi bagian ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dari bagian ini ditunjukkan dengan jelas sekali bahwa Allah ingin memperkenalkan dirinya, tadi berinisiatif memperkenalkan dirinya sebagai apa? Sebagai Allah yang penuh dengan kasih dan kebenaran. Karena kita tahu, di dalam beberapa agama yang lain, Allah diperkenalkan sebagai Allah yang begitu menakutkan. Allah yang begitu menegur dosa, menghukum dosa dengan semena-mena. Tapi di dalam bagian firman Tuhan ini ditunjukkan dengan jelas sekali bahwa Allah yang menyatakan dirinya itu ingin menunjukkan bahwa Allah ini adalah penuh dengan kasih, karunia, dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kehadiran Yesus di dunia secara pribadi, secara fisik, menunjukkan sosok karakter Allah, yaitu Allah yang adil, yaitu yang berbicara tentang kebenaran tadi, dan juga Allah yang kasih, berbicara tentang kasih karunia atau anugerah itu. Kehadiran Yesus mencerminkan sosok Allah yang adil dan kasih, baik di dalam sepanjang hidupnya ataupun di dalam karyanya. Di dalam sepanjang hidupnya kita bisa melihat tentang bagaimana Yesus mempertontonkan, bagaimana kebenaran ditegakkan dan kasih juga dinyatakan. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa Yesus mengadili tentang seorang perempuan yang berzina. Yesus mengadili dengan penuh kasih dan penuh dengan keadilan. Yesus tidak menghukum wanita yang berzina ini. Karena Yesus tahu wanita ini dijebak. Tetapi di saat yang bersamaan keadilan juga ditegakkan. Kebenaran ditegakkan. Bahwa Yesus tetap menegur kesalahan, dosa dari si wanita ini. Atau ketika Yesus mengamuk di bait Allah, di serambi bait Allah. Ketika ada orang pedagang-pedagang di depan bait Allah yang tidak jujur memperdagangkan dagangan mereka. Ketika Yesus marah itu pun sebetulnya juga menunjukkan antara keseimbangan antara kasih dan keadilan. Bahwa Yesus di dalam keadilannya melihat bahwa ada sesuatu yang tidak baik di dalam bisnis yang ada di dalam serambi, di depan serambi bait Allah itu. Allah murka. Kebenaran perlu ditegakkan. Tetapi ada kasih yang juga Tuhan nyatakan. Bahwa kemarahan Yesus ditujukan bukan kepada para penjual itu. Tetapi kemarahan Tuhan ditunjukkan kepada praktek itu. Sehingga yang menjadi objek dari kemarahan Yesus adalah pada saat itu adalah dibongkar balikannya meja-meja penjualan itu. Bukan menyerang kepada pribadinya. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu dari karya Yesus selama ketika selama hidupnya kita bisa melihat ada kasih dan kebenaran itu dinyatakan. Tetapi di puncak dari kehidupan Yesus Kristus di dunia ini yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Itu juga menunjukkan karakter kasih dan keadilan dari Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus yang mati di atas kayu salib menyelesaikan permasalahan dosa manusia dengan kasih dan keadilan atau berbicara tentang kebenaran ini. Saya mau menunjukkannya begini Bapak Ibu. Kenapa kematian Yesus di atas kayu salib adalah penyelesaian masalah dosa dengan kasih dan keadilan. Bapak Ibu, kalau Allah hanya mengampuni orang berdosa, maka sebetulnya Allah sedang tidak menghidupi kebenaran. Karena di dalam kebenaran, kalau ada dosa, ada pelanggaran, seharusnya ada hukuman. Tetapi kalau Allah mengampuni begitu saja dosa atau pelanggaran itu, tidak ada penghukuman, maka akan ada nilai keadilan atau kebenaran yang terciderai sebetulnya di dalam pilihan Allah itu. Namun di sisi lain ketika Allah memilih untuk menghukum manusia berdosa, maka tidak ada kasih dari Allah. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mati menanggung atau menggantikan penghukuman atas dosa manusia, maka disitulah kasih dan kebenaran atau kasih dan keadilan itu bertemu. Jadi kasih Allah dinyatakan melalui apa? Melalui manusia yang tidak perlu lagi menanggung penghukuman akan dosa itu. Tetapi Kristus yang sudah menanggungnya. Lalu di mana keadilannya? Keadilan Allah dinyatakan melalui hukuman
atas dosa yang tetap dilakukan. Hukuman atas dosa itu tetap dilakukan, tetapi ditimpakan atau ditanggungkan kepada Yesus Kristus, bukan kepada manusia yang berdosa. Sehingga disinilah kita bisa melihat bahwa Allah yang hadir, sekali lagi saya mau mengatakan, di dalam dunia ini, Allah yang kekal, Allah yang transenden itu, ketika dia mau hadir di dalam dunia ini, dia bukan cuma sekedar hadir, tetapi dia peduli dengan permasalahan kita. Dia tahu permasalahan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia adalah dosa. Sehingga Allah perlu menyelesaikan masalah dosa itu di dalam kasih dan keadilan Allah. Manusia tidak bisa menyelesaikan permasalahan dosa ini sendiri. Allah yang transenden itu, Allah yang kekal, yang hadir dalam waktu itu, adalah Allah yang bukan hanya hadir, tetapi Allah yang peduli. Kadang-kala kita melihat bahwa seringkali kita hadir begitu ya. Untuk hanya hadir itu mudah Bapak Ibu. Kehadiran kita di sebuah tempat, ya kita hanya perlu menyediakan waktu. Walaupun kadang-kala di tengah waktu yang begitu sempit, kita harus memilih untuk bisa hadir di tempat tertentu dan tidak bisa hadir di tempat yang lain. Sama seperti sekarang, saya harusnya hadir di ibadah remaja, karena hari ini remaja ulang tahun gitu ya. Tapi saya nggak bisa belah diri, saya bukan Tuhan gitu ya. Jadi saya harus pilih, karena cari pengganti untuk khotbah di sini yang nggak ada. Sehingga saya harus pilih. Tetapi ketika nanti setelah ini saya memikirkan, habis ini saya akan hadir di dalam ibadah di remaja, walaupun terlambat. Tapi kehadiran saya, ketika saya hadir, tetapi apakah di dalam kehadiran saya itu ada sebuah kepedulian? Apakah saya mau datang ke ibadah korem hanya karena saya seorang pembina, perlu hadir? Atau memang saya ada sebuah kepedulian, mau mempedulikan bahwa mereka butuh sosok saya sebagai seorang pembina? Jadi ada perbedaan ketika kita juga melihat banyak pejabat begitu ya. Pejabat yang bisa nih hadir di sebuah tempat. Hadir di sebuah tempat. Tapi apakah dia peduli dengan orang-orang yang saat itu juga hadir bertemu dengan dia? Tapi di bagian firman Tuhan ini kita ditunjukkan satu hal lagi. Bahwa Allah bukan hanya hadir tetapi Allah juga peduli terhadap permasalahan kita. Sehingga Allah bukan hanya hadir tetapi dia menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan kita. Allah peduli dengan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita mesti sekali lagi bersyukur. Kita mau pakai waktu kita, hidup kita ini dengan baik. Karena Allah sudah menebus. Allah sudah memberikan kita sebuah hidup yang baru. Mari kita pakai hidup kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus itu. Yang waktu kita tuh ditebus oleh Allah. Yang begitu kasih itu. Kita mau lebih untuk melayani. Kita lebih setia untuk menjalani kekudusan hidup. Kita jangan sia-siakan lagi pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Atau kita lebih berusaha untuk kita belajar untuk mengasihi kebenaran itu sendiri. Mungkin kita tidak bisa menghidupi kebenaran 100%. Tapi setidaknya kita belajar untuk mencintai kebenaran, mengasihi kebenaran. Dengan cara apa? Rajin baca firman. Karena firman ini adalah kebenaran yang harus kita baca. Kita belajar untuk mengasihi. Mungkin kita seringkali begini Bapak Ibu, alasan kenapa kita gak mau baca firman. Oh firman Tuhan semua perintahnya sulit untuk dilakukan. Nanti kalau semakin saya baca, semakin banyak tahu, semakin sulit saya punya utang gak melakukan firman Tuhan. Tapi ayo coba, karena waktu kita sudah ditebus oleh Kristus ini, kita belajar untuk kita lebih mengasihi kebenaran itu. Seenggaknya dengan baca, walaupun mungkin kita gak bisa mengerjakan kebenaran itu. Tapi kita coba mau belajar untuk mengasihi kebenaran itu. Dengan rajin baca firman, dengan rajin untuk kita mengikuti ibadah. Di situ kita diingatkan lagi tentang kasih dan kebenaran itu. Banyak hal lagi yang masih hal positif yang kita bisa perbuat. Untuk kita bisa mengisi waktu hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi ada satu permasalahan lagi ketika kita membaca tadi Injil Yohanes ini. Kan itu berbicara tentang Yesus. Yesus yang hadir di dalam waktu. Tetapi sekarang kita gak bisa lihat Yesus itu secara fisik hadir di dalam waktu. Bahwa kita tahu bahwa Allah dalam pribadi Yesus sudah datang di dalam waktu di dunia ini. Tapi bukankah saat ini Yesus sudah tidak bersama dengan kita di dunia secara fisik? Apakah Allah berarti masih hadir bersama dengan kita? Apakah Allah masih memiliki kuasa untuk berjalan bersama dengan kita di dalam dunia ini? Khususnya kita mungkin saat ini berpikir, saya sedang mengalami penderitaan, kesulitan hidup, pergumulan hidup. Tapi saya nggak lihat Allah hadir di dalam kehidupan saya. Tapi saat ini Bapak Ibu ada satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ke 17 yang berkata demikian. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus demikian.
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu, ayat ini menjadi bukti, menunjukkan bahwa Allah yang imanen itu juga selalu beserta dengan kita. Walaupun Kristus secara fisik sudah tidak hadir bersama-sama dengan kita di dalam waktu ini, di dalam dunia ini, tetapi Allah melalui Roh Kudus Tuhan membuat manusia bisa memiliki sebuah kesatuan yang unik dengan Yesus Kristus. Bahwa ada Roh Kudus yang membuat Yesus Kristus bisa hadir, tinggal di dalam hati kita. Bagaimana bentuk kehadiran itu kita nggak bisa tahu. Tetapi yang jelas adalah sebuah kesatuan yang misteri, bahwa Allah tetap hidup di dalam hati kita. Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Allah terus menyertai kehidupan kita. Dan ada satu hal yang menarik sebetulnya Bapak Ibu, dari penggunaan kata diam. Kalau di dalam TB1 memilih untuk kata di Efesus 3 ayat 17, situ kan dikatakan bahwa Kristus diam. Tetapi di ayat Yohanes 1 ayat 14 juga dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. TB2 memilih menggunakan kata tinggal. Efesus 3 ayat 17 ada kata tinggal, Yohanes 1 ayat 14 juga menggunakan kata tinggal. Di dalam terjemahan bahasa Inggris juga menggunakan kata yang sama untuk dua ayat ini, kata dwell. Tetapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kedua kata ini memakai kata yang berbeda. Dan kedua kata ini memiliki nuansa yang berbeda. Kalau kata tinggal di dalam Yohanes 1 ayat 14 atau kata diam atau kata dwell di dalam Yohanes 1 ayat 14, itu menggunakan kata skenoo. Yang secara harafiah artinya adalah memiliki arti tinggal di dalam tenda. Jadi kata ini mau menekankan bahwa tinggalnya itu adalah tinggal yang sifatnya sementara. Seperti orang lagi berkemah. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah gambaran inkarnasi Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia. Itu adalah sebagai sebuah perwujudan, puncak imanensi Allah yang sebelumnya ada di dalam perjanjian lama, yaitu ketika kita baca di dalam Alkitab tentang bagaimana ketika Allah menyertai bangsa Israel di padang gurun. Allah hadir di dalam kemah pertemuan atau di dalam tabernakel. Allah sudah hadir sebetulnya di dalam perjanjian lama, tetapi di puncaknya adalah inkarnasi Yesus. Kata skenoo ini mau menunjukkan, menyiratkan bahwa inkarnasi Yesus sebagai Allah adalah Allah yang sedang berkemah di tengah-tengah manusia. Allah yang hanya tinggal sementara bersama-sama dengan manusia. Sebetulnya kenapa dia harus tinggal sementara? Karena memang dunia ini bukan tempat Allah. Sehingga Allah hanya datang sementara di dalam inkarnasi Yesus, dan inkarnasi Yesus ini yang akhirnya kembali ke surga. Karena di surga itulah tempatnya. Dan nanti kita akan bersama-sama sebagai orang percaya, kita akan bertemu kembali. Benar-benar menyatu dengan Allah yang sudah ada di surga itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu kata tinggal atau diam di dalam Yohanes 1 ayat 14. Tapi kata tinggal atau diam atau dwell di dalam Efesus pasal 3 ayat 17. Menggunakan kata katoi keo. Yang secara harafiah berarti tinggal menetap. Berdiam secara permanen. Atau menetap di suatu tempat. Jadi di dalam Efesus pasal 3 ini, sebetulnya ketika Rasul Paulus memilih menggunakan kata katoikeo ini, sebetulnya mau menunjukkan bahwa Kristus saat ini walaupun dia tidak ada di dunia secara fisik, tetapi Kristus itu tinggal menetap di dalam hati orang percaya. Bahkan di situ dikatakan tinggal menetap. Bukan seperti tadi yang di awal skeneo itu, tinggal hanya berkemah, tinggal sementara. Tetapi di dalam hidup orang percaya, hati orang percaya, Yesus Kristus itu hidup secara penuh, secara permanen. Dan dia terus beserta dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari dua perbedaan ini sebetulnya mau menegaskan kepada kita ketika kita membaca Efesus pasal 3 ayat yang ke-17. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa sebagai orang percaya, kita mendapat sebuah anugerah khusus. Bahwa Yesus selalu tinggal bersama-sama dengan kita saat ini. Yesus ada di dalam hati kita. Yesus terus menyertai kehidupan kita. Yesus bukan hanya tinggal sebagai pribadi yang berada di luar diri kita.
Tapi Yesus hadir sebagai pribadi yang selalu hadir dalam setiap waktu dan peristiwa kehidupan kita. Fakta bahwa Allah yang kekal dan berkuasa hadir dalam diri kita mengarungi waktu dan kehidupan ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pengharapan, menjadi sebuah penghiburan buat kita. Bahwa Allah tuh gak pernah jauh dari kita. Allah tuh selalu dekat dengan kehidupan kita. Dan bukan hanya dekat, Bapak Ibu sekali lagi saya katakan. Allah hadir di dalam kehidupan kita, menetap di dalam hati kita. Bukan hanya hadir, tapi Allah peduli dengan kehidupan kita. Allah akan terus menyertai, memimpin kita di dalam setiap pergumulan kita. Bapak Ibu, saat ini kita sering lihat ya, film-film berbicara tentang dimensi waktu, gitu ya. Tentang bagaimana ada sebuah kesalahan, lalu kesalahan itu bisa diperbaiki dengan cara time travel, perjalanan waktu, gitu ya. Bahkan satu film yang lagi booming, nggak tahu Bapak Ibu nonton nggak, film Sore, gitu ya. Film Sore, film Indonesia itu. Itu bicara tentang time travel, tentang bahwa ada satu istri, Sore itu nama perempuan, gitu ya, seorang istri yang ingin mengubah hidup. Ini spoiler film nggak apa-apa ya. Ingin mengubah hidup dari pasangannya yang mati muda. Jadi dia berusaha untuk time travel kembali ke masa lalu, ke masa muda dari si cowok itu. Untuk apa? Mengingatkan, kamu harus berubah ya. Kamu harus berubah, kalau enggak kamu nanti mati muda. Dia terus melakukan time travel itu, gagal lagi, terus bolak-balik time travel. Atau kalau kita nonton film Avenger gitu ya. Dunia ini kiamat, kalah sama si Thanos, lalu muncul tokoh yang berusaha untuk time travel kembali ke masa lalu. Jadi sebelum Thanos ngumpulin batu-batu itu, batunya ditangkepin dulu, dimusnahin dulu. Supaya gak kalah, supaya bisa menang, supaya bisa merubah takdir, supaya bisa merubah kondisi sejarah. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah kita, Allah yang transenden. Tetapi sekaligus adalah Allah yang imanan, yang hadir dalam waktu. Cara kerja Allah tidak demikian. Tidak membalikkan waktu, tidak mengulang waktu, tidak menyetop waktu. Tapi Allah di dalam pemeliharaannya, di dalam menjaga hidup kita, Allah selalu antisipatif. Bukan reaktif seperti tadi. Mengulang waktu, mereview waktu lagi, memperbaiki kesalahan di masa lalu. Tidak. Tapi Allah berjalan bersama kita di dalam waktu ini. Dan Allah terus menyatakan pemeliharaannya, kasihnya, kebaikannya. Ada masa-masa kita mungkin gak taat sama Tuhan. Ada masa-masa kita melenceng dari perintah Tuhan. Tapi Allah tangkap kita kembali. Karena Allah berinisiatif untuk mencari kita. Allah membawa kita kembali di dalam kasih dan keadilannya itu. Allah terus mau membawa kita kembali untuk terus menyertai, memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun kondisimu saat ini, mungkin sedang menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Baik itu pergumulan di dalam relasi, di rumah tangga, dengan suami, dengan istri, dengan anak bahkan. Ataupun di dalam pekerjaan Bapak Ibu, keuangan Bapak Ibu. Apapun kondisimu saat ini, selalu ingat, Allah selalu ada buat dirimu dan saya. Allah yang transenden itu sanggup mengubahkan hidup kita seketika dengan intervensi Allah yang itu, yang luar biasa itu, yang penuh dengan kuasa itu. Tapi permasalahannya adalah waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda. Kehendak kita dengan kehendak Tuhan berbeda. Oleh karena itu marilah kita belajar di dalam pergumulan kita, kesulitan yang sedang kita hadapi. Jangan pernah sekalipun menyalahkan Allah. Tapi selalu cari tahu Tuhan mau melakukan apa di dalam kehidupan saya. Tuhan mau mengubah hidup saya menjadi seperti apa. Karena Allah yang transenden itu, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang tahu masa depan kita, akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tetap terus yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dan kita akan melihat bahwa Allah akan turun tangan menolong kita tepat sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Belajar berserah, belajar hidup tunduk kepada setiap pimpinan Tuhan. Jalani kehidupan ini dengan penuh syukur dan terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau firman Tuhan hari ini terus mengingatkan setiap kami bahwa Allah yang transenden itu, Allah yang begitu maha kuasa itu mau hadir
di tengah-tengah umat manusia, bahkan mau hadir di dalam hati kami. Tolong kami supaya kami bisa melihat Allah yang hadir di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini. Kami bisa menyerahkan hidup kami kepada Allah yang transenden itu, mempercayakan hidup kami bukan lagi mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Karena kami tahu Allah yang transenden dan imanen itu peduli dengan setiap kami. Tolong kami belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kami alami, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam waktu-waktu kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.